Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mempelajari topik yang kedua, yaitu tentang struktur material teknik. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan struktur material teknik, yaitu diantaranya apa itu struktur material teknik. Kemudian kita juga akan mempelajari jenis-jenis material, faktor-faktor yang mempengaruhi dari struktur material tersebut, dan sifat-sifat material teknik. Jadi pada struktur material teknik itu sebenarnya kondisi struktur dari sebuah material itu juga dipengaruhi oleh hal-hal diantaranya mungkin karena lingkungan, kemudian proses produksi, kemudian perubahan temperatur dan lain sebagainya. Jadi struktur material itu dia dapat berubah oleh kondisi yang mana baik terdiri dari dirinya ataupun dari faktor luar atau eksternal. Kemudian jenis-jenis material. Ini beberapa jenis material yang paling sering kita temui dalam ilmu keteknikan. Yang pertama itu adalah logam. Logam industri teknik. Dalam industri teknik, logam sering digunakan karena kekuatan, daya tahan, dan konduktivitas termal. Dalam hal ini kalau kita melihat secara menyeluruh dan lebih luas, logam ini adalah material yang paling banyak sekali dipakai dalam ilmu keteknikan, terutama di bidang kita yaitu teknik otomotif. Itu hampir 90% dari bagian mobil itu terbuat dari logam, baik itu dari mesin, kemudian sasis, panel-panel, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian jika kita melihat lagi untuk lebih jauh, biasanya logam ini juga mengalami kekurangan, bukan berarti kuat itu juga menjadi kelebihan, dan pasti juga ada kekurangan. Posisi logam saat ini itu sudah mulai digantikan oleh bahan-bahan yang lebih ringan seperti fiber karbon atau fiber biasa yang bobotnya lebih ringan dan juga mempunyai fungsi hampir sama dengan logam, terutama untuk bagian panel-panel. Kenapa logam ini lama-lama ditinggalkan di sebahagian produksi kendaraan? Karena bobotnya yang terlalu berat. Itu yang pertama. Kemudian logam ini juga memiliki kekurangan, yaitu dia tidak tahan terhadap korosi. Dia sangat takut atau sangat gampang teroksidasi yang bereaksi dengan oksigen atau kelembaban udara. Kemudian yang kedua adalah jenis material polimer. Polimer memiliki berbagai macam aplikasi yang sifat fleksibel, ringan, dan tahan terhadap korosi. Nah, inilah material yang bisa menggantikan posisi logam tadi. Biasanya kalau pada mobil itu terdapat pada bagian bumper depan dan bumper belakang. Kemudian polimer juga mengganti panel-panel bagian dalam dari kendaraan seperti door trim, kemudian dashboard, dan bagian-bagian yang tidak memerlukan kekuatan yang terlalu besar. Kemudian kita lanjutkan, material yang banyak juga kita temukan yaitu adalah keramik. Nah, keramik ini dia terkenal dengan kuat, keras, dan tahan terhadap panas. Keramik adalah sebuah material yang sangat isolator, dia tidak bisa mengantarkan tegangan listrik. Kemudian dia cocok untuk diaplikasikan seperti piring tahan panas dan kapasitor. Dan biasanya pada mobil kita menemukan keramik ini terdapat pada busi, kemudian komponen-komponen elektronik yang ada pada mobil lainnya. Dan hal juga yang menarik di sini, keramik ini juga sudah dikembangkan pada bearing ya. Tapi sebenarnya itu bukan dasarnya keramik, tapi kemampuannya setara dengan keramik gitu. Bearing atau kalau lebih kita kenal dengan kelahar ya. Itu dia memiliki permukaan yang sangat licin sehingga gaya gesek yang dihasilkan antara permukaan di bearing tersebut sangat rendah atau sangat kecil sekali, sehingga dia mampu berputar jauh lebih lama dibandingkan dengan bearing biasa. Tapi dengan konsekuensi harganya juga jauh lebih mahal.
Kemudian yang keempat adalah komposit. Nah, ini komposit memadukan sifat-sifat material berbeda mencapai karakteristik yang unik. Ya, dia komposit ini beberapa material. Yang kita misalnya ingin satu material itu memiliki kekuatan yang besar, kemudian dia harus fleksibel gitu. Nah, ini harus kita gabungkan beberapa material sehingga kita mendapatkan karakter dari material tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan layanannya. Dan dia juga mengutamakan daripada kekuatan serat di sini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi daripada struktur material. Ini ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu dapat mempengaruhi struktur material seperti mempengaruhi kristalisasi dan kekuatan material. Jadi suhu yang tinggi atau suhu yang konstan atau suhu yang sangat rendah itu mempengaruhi daripada struktur material. Material itu terbentuk karena adanya tekanan dan suhu. Jadi ini kalau orang dalam ilmunya itu geologi ya. Jadi bagaimana suatu perubahan material yang ada di dalam perut bumi ini itu dia dipengaruhi oleh tekanan yang suhu. Semakin besar tekanan dibandingkan dengan tekanan rendah itu berbeda reaksi terhadap suatu material. Kemudian kandungan dan komposisi. Komposisi material termasuk komposisi kimia dan struktur kristal akan mempengaruhi sifat-sifat dari material tersebut. Jadi hal ini sudah jelas ya, bagaimana setiap material satu dengan material lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti antara besi misalnya dibandingkan dengan kuningan, seperti itu berbeda. Yang mana besi itu sangat sekali mudah teroksidasi atau berkarat, sedangkan kuningan termasuk logam yang tidak mudah teroksidasi atau tahan karat, atau seperti nikel dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah logam atau baja logam ya yang tahan terhadap karat, yang mana kita ingin dia kuat dan tahan karat, maka kita bisa saja mencampurkan antara unsur besi dengan nikel. Nah, ini bisa kita mendapatkan posisi yang optimumnya nanti. Selain kuat dia juga tahan terhadap karat seperti itu. Kemudian perlakuan panas dan pemadatan. Nah, ini biasanya terjadi pada logam. Logam ini sangat sensitif terhadap perlakuan panas. Apakah dia nanti dilakukan sesudah panas pendinginan secara perlahan atau mendadak, atau sangat cepat menggunakan air, menggunakan oli, menggunakan udara biasa, itu sangat berbeda terhadap kondisi struktur dari material tersebut. Kadang-kadang ada material yang dalam kondisi ini dia sangat elastis seperti logam, kita contohkan, kita akan bisa membuat dia menjadi getas. Dengan keuntungan nanti semakin getas dia maka dia semakin kuat, cuman dia tidak lagi fleksibel atau elastisitasnya hilang. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam mengolah logam, seperti struktur pada blok mesin. Nah, itu sangat berbeda dengan karakternya dibandingkan dengan yang ada di as roda atau di bagian sumbu-sumbu kendaraan. Dia sama-sama logam, tapi proses perlakuan panas dan pemadatannya berbeda, sehingga dia menghasilkan struktur yang berbeda juga dan kelebihan dan kekurangan yang berbeda juga.